Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Umar dalam channel Kamar Kang Umar. Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rezekinya, dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu aturan dasar bagi seorang pemanah. Nah, ini wajib diketahui khususnya pemanah pemula yang baru belajar memanah. Apa saja? Yang pertama, wajib mendahulukan keselamatan dirinya dan orang lain. Nah, ini sangat penting sekali. Keselamatan dirinya diperhatikan, keselamatan orang lain juga wajib diperhatikan. Kemudian aturan yang kedua yaitu menjunjung tinggi hukum dan aturan yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali. Ini sangat penting sekali ditaati. Karena apa? Kita melakukan olahraga dengan menggunakan alat seperti ini termasuk kategorinya senjata. Nah, ini apabila tidak mengikuti aturan yang berlaku dan tidak diatur dengan peraturan yang ketat, ini sangat berbahaya. Kadang bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum tentunya. Nah, dan ini sangat tidak diharapkan ya tentunya. Kemudian aturan yang ketiga yaitu jangan menarik dan melepaskan busur tanpa anak panah atau biasa disebut dengan dry fire. Apa itu dry fire? Yaitu ketika kita menarik tanpa menggunakan panah kemudian melepaskannya. Yang seharusnya adalah ketika kita menarik seperti ini tanpa menggunakan panah, kita kembalikan seperti ini. Nah, jangan kemudian dilepas dengan begitu saja. Nah, ini sangat berbahaya, bisa merusak busur itu sendiri. Kalau tidak string yang putus, lingsnya yang patah atau siahnya yang patah. Nah, kemudian aturan yang keempat, jangan menembakkan anak panah ke udara. Nah, tentu ini juga sangat penting karena apabila kita menembakkan anak panah ke udara tanpa didampingi atau tanpa melakukan itu di tempat yang sangat luas, itu sangat berbahaya. Apalagi di lingkungan kita ini pada penduduk. Nah, ini sangat berbahaya karena anak panah ini bisa melesat dan mengenai bisa manusia atau bahkan hewan-hewan. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian aturan yang kelima, jangan mendekatkan kepala ketika busur sedang ditarik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, maka biasakan ketika sedang menarik busur, pandangan tetap lurus ke target, leher dan kepala tetap tegak. Nah, seperti ini. Kemudian aturan yang ke-6, jangan memanah dan menembak makhluk hidup, baik tanaman, hewan, apalagi manusia. Nah, ini sangat tidak disarankan. Lebih baik kita menggunakan target spon hati atau evafoam, kemudian bisa menggunakan jerami yang diikat atau dimasukkan dalam karung. Nah, itu lebih baik dipakai untuk sebagai target sasaran. Jangan sekali-kali menggunakan sasaran baik itu pohon, kayu, atau bahkan tembok, itu bisa merusak anak panah. Kemudian jangan membidik atau menembak atau memanah hewan-hewan yang sekiranya dilindungi oleh pemerintah atau binatang-binatang yang sudah langka. Apalagi jangan sampai kena manusia, ini bisa urusannya dengan hukum. Kemudian aturan ke berapa ya? Kok lupa. Ketujuh. Nah, jangan menembak jarak yang lebih jauh sebelum jarak yang dekat dikuasai. Nah, ini penting sekali bagi pemula.
lebih baik kita berlatih di jarak dekat dulu 3 meter. Kita latih grouping anak panah ini. Apabila grouping ya jangan mundur, tapi sudah grouping kita bisa mundur 1 meter, 4 meter, kemudian mundur lagi 1 meter jadi 5 meter. Nah, secara bertahap, jangan kita mengandalkan nafsu kita langsung ke jarak yang jauh. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian aturan yang ke-8, jangan menembakkan anak panah yang rusak. Nah, ini tentunya juga sangat penting. Karena apa? Apabila kita memaksakan menembak dengan anak panah yang rusak, tentu akan bisa melukai tangan kita. Nah, ini sering terjadi tanpa pengawasan. Teman-teman kita yang baru belajar memakai ini menggunakan anak panah yang rusak sebelum dicek, kemudian ditembakkan, alhasil ada patah, akhirnya mengenai tangan kirinya. Nah, ini sangat tentunya tidak diharapkan. Nah, lebih baik kita cek anak panah kita sebelum mulai latihan, sapnya lurus atau tidak, anak panahnya retak atau tidak. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian aturan yang ke-9 yaitu jangan memanah atau menembakkan anak panah di dalam rumah. Nah, ini juga penting karena apabila kita memanah atau latihan di dalam rumah, ini tentunya banyak sekali barang-barang perabotan rumah tangga di dalam rumah kita. Bisa barang pecah atau barang-barang yang berharga lainnya. Ini tentunya kita tidak ingin mengenai barang-barang tersebut. Lebih baik kita latihan di luar rumah yang tentunya segi keamanannya sudah dipastikan benar-benar aman. Kemudian yang terakhir yaitu jangan melepaskan anak panah jika kita belum yakin atas keselamatan atau keamanan baik diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita menembakkan anak panah kita pastikan dulu di depan target kita, belakangnya aman atau tidak, kanan kiri kita aman atau tidak. Dikhawatirkan apabila kita melepaskan anak panah tanpa melihat keamanan di depan kita, dikhawatirkan ada yang melintas, baik itu manusia maupun binatang. Demikian juga samping kanan kiri kita, kalau kita tidak pastikan keamanannya, dikhawatirkan rekan kita tiba-tiba melintas di depan kita. Nah, itu sangat tidak diharapkan. Mungkin dari saya itu saja. Barangkali ada kekurangan yang dari saya sampaikan, saya mohon maaf. Nanti bisa sharing-sharing di kolom komentar. Mungkin ada yang kurang, bisa minta tolong ditambahin apa yang perlu, aturan yang perlu ditambahin lagi ketika kita sedang berlatih memanah, khususnya bagi para pemula ini, bukan untuk para master. Para master saya mohon maaf, ini khusus bagi para pemula saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas dukungannya. Bagi yang sudah subscribe, susah sekali ngomongin. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum, silakan subscribe untuk majunya channel ini. Kemudian jangan lupa like jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan tentunya tonton sampai selesai, jangan di skip. Dan tentunya jangan lupa bunyikan lonceng pojok kanan atas agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru dari Kamar Kangmar. Itu saja, semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.